Australia emang di mana di bawah Indonesia kok. Marcelino tuh umpannya kurang kuat. Tapi kalau box itu kuat banget. Jadi ada keresahan gitu. Misalnya kita lagi kritik pemain timnas atau kritik STY, kritik Erick Thohir gitu. Itu tuh kayak seolah-olah kita ini pengikut Bung Toel. Kita tuh udah ada di era dikotak-kotakin gitu. Nah, jadi ibarat kayak misalnya kita ngeritik pemerintah itu kayak kita, wah lu anak abah lu, kayak gitu. Kalau back gua rasa emang dari sebelumnya gitu kita udah ngerasain ya, itu back udah rapi gitu, udah cakep, udah jadi gitu. Cuman gua baru ngerasain nih rasanya punya kiper jago tuh kayak gini gitu timnas. Emang kamu nggak kasihan sama Nando? Emang kamu nggak kasihan? Emang nggak tega. Emang kamu tega dia dicadangin? Ini bicara persaingan cuy. Oh, persaingan. Bukan masalah saya Masa komentator ngomong tega nggak tega gimana sih? Perform lah, bos. Jadi katanya si kementerian atau pemerintah Belanda itu lagi bete sama Erick Thohir. Oh gitu. Karena pemain naturalisasi kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Arena. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi bersama kami di Arena Talk. Sekarang kita udah full tim. Setelah sebelumnya para kawan-kawan saya ini banyak acara ya. Yang satu ada yang cuti, yang satu ada mau cabut ya. Pengacara. Yang satu lagi Cabut rumput GBK. Oke, gimana? Oke, sekarang kita mau bahas Timnas Indonesia yang baru saja menahan imbang Australia 0-0 di kandang di Stadion GBK. Menurut kalian gimana? saya tidak setuju. Waduh, langsung aja. Interupsi. Strike itulah ya. Ini yang kena mental. Oke, jadi ini sekedar informasi aja. Jadi kemarin kita di kandang ya, full crowd, kita berhasil menahan imbang raksasa Australia. Ini Australia ini memang mendominasi sepanjang laga. Tapi yang paling kita sorotin adalah dari sisi pertahanan Indonesia. Itu yang wajib kita sorotin. Australia emang di mana di bawah Indonesia kok. Legrandi. Betul. Di bawah peta. Ya kan? Benar. Iya. Di atas. Oh, nggak bisa. Di bawah. Tapi secara level permainan kemarin sepertinya Tapi nggak bisa, bumi itu datar. Ini gimana? Lu kaum atlas ya? jadi secara permainan kemarin kita itu memang keteteran ya. Level permainan Australia itu sedikit di atas, sedikit ya. Sedikit di atas. Sedikit kita. 110. Iya, hanya sedikit di atas Indonesia gitu. Gimana menurut kalian semua? Gua dari Ivan dulu deh yang kemarin nonton. Ivan Kolep. Bung Ivan dulu, gimana? Kalau menurut gua hasil 0-0 imbang udah maksimal buat Indonesia ya. Kalau melihat lawannya, kualitasnya gitu. Dan kita ini kan di timnas senior ini kan bergabungnya beberapa hari jelang hari H gitu kan. Jadi kayak nggak ada TC-nya gitu-gitunya. Kayak H-4 ya? Ya, H-4 gitu-gitu. Jadi kayak memang pemain-pemain yang udah jadi gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan STY itu kalau mau mulai TC itu kan pasti ada aja keluhannya. Pemain overweight lah, fisiknya kendor lah gitu-gitu. Kalau ini kelonggang di sini. Kalau yang ini nih, yang kemarin ini kayaknya kayak udah kebukti gitu di klub udah dia punya standar tinggi. Jadi di level timnas udah nggak perlu ngeluhin soal fisik yang lainnya gitu. Nggak perlu ada lagi adjustment ya, udah langsung aja gitu. Soal pemainnya udah dia kenal semua sih ya. Kebanyakan nggak ada yang pemain yang notabene baru gitu, bener-bener semuanya udah kenal. Hah? Teman kecil. Ya pokoknya timnas itu mungkin udah ini list pemain. Terus Sintayong ke PSSI ini umumin, datang udah gitu, langsung gitu kan 4 hari sebelum lawan Arab. Udah barang jadi nih. Iya udah barang jadi gitu, nggak masak lagi. Iya nggak perlu masak lagi gitu. Tapi kemarin kita itu sebenarnya ya dari awal pertandingan nih ada chance lah gitu, ada chance gitu. Gua kenapa lu ketawa? Gebrak gitu. Iya, ngegebrak gitu.
ada sedikit lah, meskipun kemarin ada ini juga nih, ada Sandy Walsh, rumput. Iya. Itu keluar. Tapi nanti kita bahas itu. Tapi menurut lu gimana? Lu kan nonton langsung nih. Tapi gua Bola deh. bola. Gue mau nanyain lu gimana lu melihat permainan timnas tapi lu secara langsung gitu melihat di GBK kemarin. Lu kan kemarin GBK tuh manjat. Bantuin. Kan gue yang bantuin tuh ke atas manjat. Gimana? Menurut gua masih bisa dimaksimalin lagi. Gamenya Indonesia kemarin. Karena Dari sisi mana? dari semuanya. Oh, semuanya. Mungkin ini bener kata Coach Shin ya. Mereka tuh udah kelelahan dari Arab kemarin. Iya. Soalnya pressing-pressingnya tuh lebih keras di Arab yang kemarin soalnya kan. Iya. Tapi kan Sisa-sisa tenaga gitu ya. ya, tapi kan gue sebenarnya ngelihat juga coachin lagi-lagi meributkan soal rumput juga kadang ya. Ini kemarin juga kita kan Mantul. kemarin di Menurut gua rumput bagus. gimana? Bagus. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Soal rumput. Rumput. Lu nonton di mana sih GBK? Lu di Madia kali? Lu nonton di Madia kali? Pala BC. Pala BC nggak ada. Di Senayan A. Kemarin ada yang jelek karena HP-nya jelek. Kan tetap dari ini juga kondisi cuaca kan hujan. Iya, jadi hujan. ada Hujan semalam kan? Jadi rumputnya lebih panjang kan kalau gue lihat dari rekaman gitu. Itu rumbunya. Iya, makanya rumputnya rada panjang gitu. Makanya kalau kayak yang di foto Sandy Walsh itu kelihatan pasir-pasirnya pada keluar semua gitu. Oke, sintetis ya. Iya. Sebenarnya kemarin-kemarin itu pas gua ke sana, emang stadion GBK itu ya udah lumayan lah, oke gitu. Tapi pas kemarin kita di media center ya, hujan katanya, terus dialihkan ke Madia. Ya udah gitu, ini hujan lagi gimana nih? Besok udah mau tanding gitu kan? Ya ternyata ya terbukti ya kemarin kurang maksimal juga gitu kualitas rumputnya gitu. Ya secara aliran bola kan kita di Arab Saudi kan di Jeddah itu rumputnya kan bagus ya. Pantulan bolanya ya, juga. pantulan aliran bolanya. Jadi skema kita juga main gitu di situ Berarti kan. operan-operan timnas itu tuh kurang nyampe ke pemain karena rumput, bukan karena powernya dong. Ya itu kan salah satu faktor. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi performa gitu. Soalnya kemarin gue lihat siapa namanya, Marcelino tuh umpannya kurang kuat. Tapi kalau buang Inus kuat banget. Nendang bola kekerasan. Kamu gimana sih? Tapi saya dukung. Gak mau dihujat. Tapi menurut lu gimana, Mim? 70.000. Oke, kalau gue sih sebenarnya ya sepakat kalau misalkan seri itu udah hasil maksimal ya. Karena kita dari lawan Saudi sama Australia itu udah 50 besar FIFA. Ya kita 2 kali lipatnya 130 ke atas gitu. Dari segi permainan ya harusnya emang kata Erick Thohir ya emang kebanyakan defensif gitu. Tapi kata Erick Thohir ya bakal dimenahin lagi kan ntar kalau ada Messi Hilger sama si Eliano ya. Nah itu kalau gue lihat juga kebanyakan kita kan kalah tuh di Januari di Piala Asia yang 2023 4-0 kalah. Nah itu kalau gue lihat sisi sayap yang kemarin itu jadi sisi kelemahan kita, ini ditambal banget sama Calvin Verdong sama Sandy Walsh. Itu jadi kepake banget selain Martin Paes. Gue apresiasi juga kan sempat 2 sayap ini yang bikin mati sayap si Alessandro, si Matt Marma itu sama kanannya itu. Nah itu mati bener-bener main Australia gitu, nggak bisa bebas mungkin. Karena ya di data di FOTMOB aja di statistik itu Calvin Verdong kan man of the match gitu. Bahkan mengalahkan Martin Paes yang save sampai 5 kali. Udah 0,1 ya. Iya, jadi membuktikan saking mobile banget gitu. Ibaratnya nih Calvin Verdong ini udah jadi Verdong. Ya Verdong udah kayak satpam GBK. Sama siapa? Hordeng. Lah Hordeng ya. Calvin Verdong. Itu pakai bahasa Belanda. Hordeng. Lanjut nih, jangan motong lagi. Lupa lagi nih, biasa banget. Kita dengerin ya. Lanjut nih kan Calvin Verdong udah daya jelajahnya tinggi, sama kayak Sandy Walsh juga. Dia kan main sampai menit 86 ya kalau nggak salah sebelum digantiin. Nah itu juga kelihatan gitu, main daya mobilitasnya tinggi. Jadi gue pikir ya ini jadi
jadi sisi positif gitu. Kita menambal sisi kekurangan ya udah terbaik lah, udah jadi pijakan kita buat nanti ke Bahrain sama Cina gitu. Tapi menurut lo fisiknya Indo yang sekarang tuh lebih kuat-kuat sih? Kalau lokalnya menurut gua- ngikutin nggak sih lokalnya? Kalau gue lihat sih yang kemarin yang malah kesorot itu sebenarnya yang kelihatan fisiknya rada kurang tuh Tom Hay malah. Tom Hay yang masuk. emang. Tom Hay itu kelihatan kayak dia juga pernah bilang sih di GBK itu dia sempat susah nafas katanya. Nah ini dia pas kelihatan apalagi nggak punya klub ya, dia kan latihannya mandiri sendiri gitu ya. Jadi kelihatan fisiknya kurang bugar gitu. Jadi pas si Ivar Jenner sama siapa satu lagi Nathan On yang nutupin jelajahnya itu pas dia masuk gantiin nggak terlalu kelihatan gitu bola mengalir biasanya. Tom Hay ngalirin bola gitu udah capek aja duluan mainnya. Tom Hay capean tapi milih-milih klub lu. Gak mau Oxford ya. Gak mau Oxford. Maunya yang champion, Bos. Maunya champion lah, dia iya, juga punya standar udah ya. standar. Soalnya umurnya udah lumayan. Udah mature ya. Oke, ini kita singgung soal offense ya. Lawan Australia ini menurut gua ya, karena gua kemarin memang di pinggir lapangan nih. Di pinggir lapangan gua. Gua sendiri, ini gua sendiri. gua singgung ini kayaknya ini timnas yang kemarin main di GBK ini nggak ada apa ya energi counter attack seperti di Arab Saudi. Iya. Gua tuh nggak ngeliat itu ya. Karena di Arab ini gua ngelihatnya kombinasi Witan strike terus sama Ragnar juga gitu ya bisa bikin gol gitu. Nah itu tuh ada gitu. Bahkan ya di Arab ini kita bisa nge-create mungkin bisa berbuah gol 1 atau 2 lagi lah gitu. Kalau bisa memaksimalkan itu ya. Si strike bisa memaksimalkan, Ragnar juga bisa memaksimalkan gitu. Karena kita ngeliat juga secara statistik di Arab ini mereka melesatkan 8 shot. On targetnya 2 gitu. Sekarang lawan Australia kita cuma bisa 5 kali shoot gitu, dan 2 on target gitu. Nah, menurut lo apakah ini yang perlu dibenahi gitu oleh Sintayong lagi-lagi gitu dari sisi penyerangan gitu? Gimana menurut lo? Siapa? Gua? Iya. Gua udah bagus. Gimana? Ya pasti kan maksudnya udah bagus, tapi kan kenapa udah bagus masih lagi? Kalau formasi yang di Arab itu menurut gua udah oke menurut gua. Jadi udah seimbang lah. Tapi Dia ngeliat lawan gitu ya. Tapi si Sintayong tuh mau coba formulasi baru lagi waktu lawan Australia. Sebenarnya dia bisa aja pakai formasi yang sama pakai waktu lawan Arab kan. Tapi dia pengen coba untuk formulasi baru lagi kayak si siapa namanya si yang diselingkuhin. Arhan posisinya beda. Jadi sayap. Jadi sayap terus sama siapa lagi tuh yang di posisi beda tuh kemarin? Wahyu. Tadinya kan dia ngedit di sini. Ada. Gitu dia masih ingin mencoba untuk berformulasi gitu loh. Karena pemainnya sangat banyak yang bagus-bagus semua gitu. Kita U23 biar senior gitu. Nah kenapa? Ketawa. Gimana menurut lo gimana? Emang pemainnya bagus. Bagus. Numero uno gitu. Dari strike sampai pass bagus. Di U23. Kalau menurut gua faktor lawan juga sih ya. Memang kalau dari Arab sama Australia gitu ya, gua ngeliat dari posturnya gitu. Terus si Australia tuh mainnya ketat gitu. Dia begitu ada bola masuk wilayah pertahanannya langsung langsung di press tinggi gitu. Itu kesulitan kita buat balik badan aja udah susah gitu loh. Jadi kayak apalagi gua ngeliatnya juga ada faktor sedikit grogi lah gitu ya di depan 70.000 gitu ya. Ada faktor tegangnya gitu. Jadi kayak nggak lepas gitu mainnya. Bebannya. Ada sedikit gitu. Gua ngeliatnya itu. Jadi kayak Tom Hay aja yang biasanya tenang, dia jenderal lapangan tengah ngalirin bola kemana-mana. Kemarin kan lebih banyak larinya daripada megang bolanya. Iya. Kalau gue lihat sih emang udah evaluasinya PSSI kan emang ketum PSSI bilang Erick Thohir ya. Kalau misalkan kita kebanyakan defense di Arab Saudi sama di Australia ini, dan emang kebanyakan itu karena kita nggak punya tipikal yang backnya itu bermanuver gitu. Nah makanya dia ngarepin itu sama yang Mesilger sama si Eliano itu bisa tampil bulan depan gitu. Nah kalau gue lihat sih kita emang Ragnar itu ketutup banget sama si Sutar itu, si Titan itu.
Itu bener-bener kayaknya Haris Toar ya? Iya, Haji Toar. Haji Toar. Haji Toar. Kelihatan banget kayaknya apa fisiknya bener-bener di cover, nggak bisa lewat gitu. Dan bener-bener kayaknya lebih banyak Ragnar tuh mainnya di lapangan belakang gitu, bukan di depan. Iya, di tengah gitu. Jadi saking dia nunggu bola, ngambil bola, jadi kayak kebingungan sendiri, kayak udah nggak punya GPS gitu, mana gua gitu. Itu soalnya setiap kita mau counter attack tuh masih kosong. Iya, ngalir bola semuanya. Jadi nggak. Dan anehnya di squad list tuh Saranta nggak masuk. Jadi hoki doang penggantinya striker. Iya, nggak ada lagi gitu ya, pengganti yang benar-benar di depan ujung tombak. Padahal kan semuanya layak ya, dari strike, hoki. Tapi kan gua nggak layak, gua bilang. Tapi gini nih, tadi kan lo singgung juga backnya ya, back Australia itu emang tinggi banget sih si nomor 19 Haris Toar itu. Bahkan kalau lagi di Piala Asia kemarin sama Elkan sendiri, Elkan kalah. Iya, Elkan kalah gitu kan ya. Tapi sekarang kita pemain-pemain kayak Ragnar, kayak Strike itu semua dikantongin gitu sama dia gitu. Iya. Gak bisa nyerang sama sekali. Meskipun ya kita nyerangnya di sisi sayap semua gitu kayak kemarin gitu. Sandy Walsh coba bikin umpan gitu ya. Bahkan di 16 detik pertama tuh sebenarnya udah kasih shock terapi. Iya. Kayak kita shot on target kan, ibarat Itu stamina-nya mereka itu. itu sebenarnya ibarat Sandy Walsh udah ngasih nih, gue serius kok main nih, gitu udah kayak waduh, bikin kaget tuh. Kan kita nggak tahu dalam hati kayak kok gue capek gitu. Oke, itu bahas back ya, back Australia. Kita sekarang ke back kita. Wih, sisi pertahanan kita ini bener-bener wah banget gitu ya. Kemarin kita berhasil clean sheet ya, berkat pertahanan kita, back tengah, back sayap, Verdong, dan juga Sandy Walsh. Dan kita juga dibantu sama Martin Pas. Itu udah no debat sih ya. Itu emang pemain jago. Dan Hapner lagi jago tuh kemarin Hapner. Karena takut ke Sigurmes, jadi dia Jangan lupa dong pemain Persija Rizky Ridho. itu nggak ada gantiin. Oh, Itu super layak. super layak. Kalau secara statistik ya, memang ini kontras banget gitu. Jadi kemarin Indonesia itu clearance-nya tuh 39 cuy. Australia cuma 5. Iya. Nah, lu melihat ini gimana? 39 banding 5 gitu. Betapa kuatnya pertahanan Indonesia, atau memang Australianya aja yang lagi bapuk gitu, yang lagi nggak cun gitu? Si Australianya sih yang menurut gua nyerang mulu tapi emang nggak ada kesempatan buat itu berarti nandain si strikernya oke, back kita juga oke gitu. Jadi sama-sama ini ya, seimbang. Tapi kalau kita kan cuma berapa ya kita? Apanya shot on goalnya? Shot on goal sama. Oh, kita dua. Itu yang pertama-tama doang itu. Yang pertama. Mereka tuh banyak kayak 5 gitu deh. Jadi apa yang mau di-clearance kalau mereka sendiri yang nggak bisa shooting apa-apa? Iya, benar. Tapi menurut lu gimana? Lihat Bang Jai Ridho. Kalau back gua rasa emang dari sebelumnya gitu kita udah ngerasain ya. Gitu back udah rapi gitu, udah cakep, udah jadi gitu. Cuman gua baru ngerasain nih rasanya punya kiper jago tuh kayak gini gitu timnas. Emang kamu nggak kasihan sama Nando? Emang kamu nggak kasihan? Emang nggak tega. Emang kamu tega dia dicadangin? Ini bicara persaingan cuy. Oh, persaingan. Bukan masalah Masa komentator ngomong tega nggak tega gimana sih? Perform lah, bos. Statement. Kamu nggak kasihan sama Emil? Sekarang saingannya sama Rena 40 tahun. 41 Rena. Kemarin nggak mungkin lah kata bapaknya. Bapaknya Emil ya. Nggak apa-apa, di Bali aja. Lanjut. Kalau dulu kan gua ngeliat tuh kalau bola gitu ya kayak Italia gitu punya Buffon tuh aman gitu. Iya. Jerman gitu lagi ya. Jerman punya Kan gitu kayaknya agak tenang gitu cuy. Nah sekarang tuh gue ngerasain tuh di Indonesia tuh dua pertandingan tuh kayak gini gitu. Iya. Bahwa kita back udah jadi, kipernya apa namanya? Di luar di atas standar lah, di atas standar kiper-kiper timnas saat ini ya gitu. Iya. Kiper kelas Eropa lah, kiper kelas Eropa gitu. Amerika. Ya paling masalahnya di Tapi depan menurut lu maaf Pak Erick Thohir. Ya. Pak Erick Thohir menaturalisasi back lagi over nggak sih menurut kita kan butuhnya
pemain sayap depan segala macam. Kalau gua ngebaca secara ketersediaan pemain memang Messilhurst itu emang mau ke Indonesia itu satu. Si siapa Eliano Reinders juga. Nah, kalau misalnya si Vaniga itu. Iya, si Vaniga. Eliano tuh nggak cuma jadi back, Iya, nggak cuma jadi aja. Dia kan bisa jadi sayap, penyerang sayap juga gitu kan. Itu mungkin bisa jadi opsi kan ya, membantu gitu kan. Cuma lagi-lagi itu bukan urgent juga. Yang urgent memang kita di striker, bener-bener murni striker gitu. Nah, tapi kalau misalnya gua ngelihat PSSI atau Erick Thohir Sintayong ngenaturalisasi back lagi, ya mungkin itu untuk ya pelapisan. Kita dari segi pelapisan memang kurang gitu. Bukan merendahkan tapi memang standarnya belum di situ gitu, levelnya belum di situ gitu. Sekelas Ferrari, sekelas misalnya Asnawi. Nah, itu kan level-levelnya tuh masih ya levelnya di ASEAN, Asia gitu. Semacam sinyal juga sih sebenarnya. Ini kalau menutupi opsi kalau emang Elkan banget nggak panggil lagi. Ya, itu. Itu ya, kita kan nggak tahu. Ya kan Erick Thohir udah bilang udah terbuka, udah saling terbuka lah ego dua-duanya, Pak Sintayong sama Elkan yang. Cuma ya tapi ini juga kan ada tuh rumor kemarin Jairo Ridwald. Ya, nah itu kan mau dinaturalisasi tuh, cuma kan ya memang katanya gambarnya Monaco itu benderanya. Jadi orang Prancis. Iya tapi kan dia katanya udah pernah main lawan Belanda gitu. Iya, Cuma kita nggak tahu lah itu nanti peraturannya kayak gimana gitu. Dan juga oleh Romani juga kan sekarang ya rumor yang berhembus juga belum terlalu kuat juga gitu kan. Tapi dia kemarin nonton pakai set top box di mana itu? Siapa? Oleh Romani. Oleh Romani. Tahu lu. Set top box. Set top box ada di Belanda. Ada di Belanda. Nonton Upin Ipin. Enggak, dia nonton timnas. Nonton timnas pakai set top box. Kode gitu. Iya nih. Ada kali Bib set top box di sana. Oh iya. Ada kali sertifikasi Kominfo ya. Iya, sertifikasi Kominfo Belanda gitu. Tapi ada berita yang lumayan Lucu. bukan lucu sih namanya. Serius. Yang dibilang bombastis. bombastis oke. Oh, bombastis. Menarik. Menarik bisa. Viral. Dua kata. Nendang. Jadi katanya si kementerian atau pemerintah Belanda itu lagi bete sama Erick Thohir. Oh gitu. Karena pemain naturalisasi kita itu nggak balikin paspor Belandanya. Iya. Ya, makanya tuh di luar itu kemarin kayak di Italia itu, di Venezia gue lihat di footballitalia.net itu Jaizes itu di ceritanya itu dia pakai dual paspor. Diberitain ya dual paspor, dia masih megang. Jadi seperti di Eropa, padahal kan di Indonesia nggak ada mengenal dualisme identitas negara. Nggak ada. Jadi dualisme kepemimpinan murni jadi Kita nggak bisa ada matahari dua itu. Ya elah. itu nyindir siapa sih? FP-nya itu. Pepo. Lanjut. Iya, jadi itu membingungkan Eropa juga dalam merekrut pemain ya, karena kan apalagi pemain-pemain Indonesia ya di luar 100 FIFA itu sebenarnya kalau di Eropa ya masih nggak bisa bermain lah rata-rata kayak di Inggris gitu. Itu kan ada paspor yang emang khusus untuk ada paspor pekerja, ada paspor untuk memang benar-benar khusus gitu. Dijual emang khusus. Jadi nah itu dia belum clear makanya di Belanda itu ngebalikin. Kalau dia ngelepas paspor Belanda sih nggak enak juga ya. Paspor Indo tuh nggak kuat-kuat. Iya, itu kayaknya ke situ. Pertimbangannya itu ada. Apa itu gara-gara bagot? Tadi coret-coret paspor Indonesia ya. Tapi gua Kenapa itu? Nggak kuat kan ganti warnanya merah paspornya. Jadi merah putih ya? Merah putih. Belum, tapi gue juga kemarin bikin password enggak. Oke, ini gue mau balik lagi nih soal level timnas ya. Level timnas ini kalau misalnya kita flashback ya ke beberapa bulan lalu, tadi lu udah nyinggung kan, kita pernah ketemu Australia tahun 2024, Januari. Ya, Januari. Di Piala Asia gitu. Kita kebobolan 4-0 gitu ya. Tapi sekarang ini dulu itu kan 4-0 itu kan belum ada Nathan Chow. Iya, makanya gue bilang nggak ada fair dong. Ya, nggak ada Verdong, Martin Paes belum ada gitu ya. Tapi sekarang udah bisa sekarang jadi imbang 0-0 itu menurut gue udah progres gitu ya. Iya. Progresnya 8 bulan berarti. 8 berapa bulan tuh? Apa Dari Januari. Ya, 8 bulan. Ya, 8 bulan lah. Belum ada. Iya, cuma meskipun ya belum signifikan gitu dari sektor penyerang gitu ya. Kita belum menemukan pemain yang benar-benar bisa jadi mesin gol gitu buat kita gitu. Tapi itu termasuk cepet lah, Dok. 8 bulan itu. Iya, memang cepat gitu kan. Ya, secara kita juga dalam 8 bulan ini kita naturalisasi 6 pemain kan.
gitu. Cuma ya menurut gua Kendaraan umum. Apaan sih? apa sih kendaraan umum? Bisik-bisik. tapi ya gua sekarang yang bikin clean sheet ini ya gak cuma backnya doang gitu, tapi Martin Pass juga gitu. Terus sekarang nih apa ya? Gua mau bahas soal kritikan netizen. Gua mau bahas ke situ nih, kritikan netizen. Ke lu. Ini klarifikasi. Silakan. Gua enggak klarifikasi. Bukan lain luar. Enggak dong. Yang mana sih? Enggak, bukan gua. Oh, iya, Jadi iya. ada keresahan gitu. Ada keresahan di X gitu, di IG gitu ya. Dan gue juga merasa kayak misalnya kita lagi kritik pemain timnas atau kritik STY, kritik Erick Thohir gitu. Itu tuh kayak seolah-olah kita ini pengikut Bung Toel. Kita tuh udah ada di era dikotak-kotakin gitu. Iya, Nah, jadi ibarat kayak misalnya kita ngeritik pemerintah itu kayak kita, wah lu anak abah lu. Iya. Kayak gitu. Oh, lu anak apa? Anak Is. Nah menurut lu gimana ini? Kita kan maksudnya ini timnas kita kan Emang lu ngomong apa sih, No? enggak, gua nanya. Ini kan timnas kita kan udah maju gitu. Tapi supporternya masih di situ-situ aja gitu. Maksudnya nggak ikut berkembang gitu. Nah menurut lu gimana? Gimana Rocky? Kalau gua sih vokal ya. Gua berani gitu mau menyuarakan. Iya. Nggak kayak teman-teman saya gitu. Menyuarakan akal sehat nih. Iya, akal sehat Akal gitu. sehat. Objektif gua. Sebenarnya sih ini bukan masalah apa-apa ya. Jadi semua orang kan layak lagi. Boleh punya Berpendapat. masing-masing. Tapi mungkin komunikasinya aja yang agak-agak gimana. Soalnya omongan menurut gua nggak layak gitu kayak langsung kaget orang. Oh, iya. Mungkin bisa bilang kayak dicoba dulu strike di 23 atau gimana. Oh ini ngomongin Rafael Strike. Strike ini yang ngomongin gua. Yang kemarin cedera kan? Iya. Coba kalau nggak cedera kan, bisa golin kawan Korea U23. Lah bener dong? Iya benar. Bener dong? Kan dia emang tugasnya emang bukan False nine. Bukan untuk golin katanya. Cuma kan Kalau emang gua tugasnya ganggu sholat, ganggu keluarga. secara formasi kan memang Rafael Strike itu di depan kan. Iya. Striker gitu kan. Dan ya difungsikan untuk mencetak gol gitu. Enggak cuma membuka ruang gitu kan ya. Ya kalau lu tugasnya buat buka ruang, Hoki Caraka juga bisa gitu. Iya kan? Nutup. Di Mas Derajat juga bisa gitu. Buka ruang guru. Ya gitu maksud gua gitu kan. Kenapa ya gua vokal gitu terhadap Rafael Strike ya memang peran Rafael Strike ya bukan cuma itu gitu. Seharusnya ada peran lebih gitu dari dia. Makanya gua Support dari bangku. Iya. Hah? Iya makanya yang tadi lu bilang, gua kan bilang Rafael Strike tuh nggak like di senior ya. Gue bilang juga dia tuh emang masih level di Belum U20. bisa sebenarnya. Iya, dia di 20. level 20 atau 23 gitu masih ya kayak Jens Reven tuh ya mungkin bisa satu level 11 12 gitu. Menurut lu gimana? Jadi yang mana sih? Ya yang tadi kritikan Soal supporter apa ngomongin? Iya, kritikan nih. dua-duanya itu nyambung, bisa. nyambung. Kan banyak kritikan gitu. Kalau kan. menurut lo dulu kenapa? Lu kemarin nggak ngomong Iya. strike itu gimana menurut lo? Karena main aman. Enggak coba. Ya kalau menurut gua memang supporter kita memang masih ditinggal gitu ya. Istilahnya tuh masih ditinggal gitu. Kalau misalkan si Eto tuh bilang timnas dulu terus liga gitu kan di era kepemimpinannya gitu. Fokus ke timnas, liga. Supporter ini belum. Supporter tuh kayak Dienak-enakin. Dirangkul kalau ada accident aja gitu. Kayak kemarin tragedi Kanjuruhan gitu. Baru kan semua supporter pada ngumpul gitu. Tapi kayak kalau soal pendapat gitu ya, kalau misalkan pendapat gue pikir memang ini apa sih sebenarnya sah-sah aja gitu, pro kontra sah-sah aja. Cuman emang peaknya ke timnas dia lagi gila-gilanya gitu loh. Banyak yang FOMO juga kan, cewek-cewek gitu. Cegil. Jadi pada kayak jadi kayak K-pop gitu cuy. Iya. Gila lu nyerang K-pop. Emang pengaruh K-pop ke Kayak bangsa Indonesia? militannya Iya, militansi. militannya kayak K-pop gitu loh. Jadi kalau misalkan lu
idol lu dikritik aja langsung berisik gitu. Fanatik ya. Mungkin yang Tapi kalau dari segi lanjut gimana sampai segi apa nih? lupa gua udah. Mungkin yang marah tuh yang udah bikin stiker strike yang di sini. Iya. Itu pakai bando. Yang gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kan yang sebenarnya yang mau gue sorotin itu dengan adanya apa ya? Ini tuh jadi stigma atau polarisasi gitu. Jadi, lu ini Bung Toel, lu pro ini gitu. Jadi kayak gitu kan. Nah, yang mau gue sorotin tuh ini jadi kebebasan orang untuk mengkritik itu jadi berkurang gitu. Karena ya mereka takut gitu. Jadi Takut, semua gua tuh takut harus disangka. harus satu pikiran tuh. Iya, kita harus berpikiran kalau kita ya udah ngeritik timnas secara objektif gitu, jangan subjektif. Jadi kayak, lu ini Bung Toel, lu misalnya ngikutin pundit ini ya gitu. Nah, Jadi kita ngeritik Nathan, tapi kan Nathan datang gitu. iya, nah gitu maksud gua gitu. Itu terlalu subjektif gitu. Tapi menurut lo posisinya si Strike yang ada di luar negeri itu kira-kira mirip siapa sih? Di luar negeri maksudnya Di luar di liga luar. Gitu. Oh, liga luar. Ya. Seperti apa yang diharapkan jadi Strike tuh jadi apa gitu? Ya, Lagi ngobrol. gue lihat kan Rafael Strike ini kan ya masih berlian yang perlu diasah. Tapi lagi-lagi ya Kak, karena dia diadu Den Haag juga kan posisi mainnya masih belum menit bermainnya belum banyak gitu. Jadi kalau gue pikir ya kalau dia menit bermainnya udah settle gitu, udah mainnya udah banyak reguler, udah otomatis juga di timnas juga bakal lebih gacor gitu. Jadi ya banyak sih yang ngelihat emang karena faktor menit bermain di klubnya ini dibanding sama kayak Nathan, Ivar gitu, Ragnar yang menit bermainnya di liga banyak gitu. Nah, si Rafael Strike ini kalau gue lihat ya masih kurang berkontribusi di klub. Jadi makanya di timnas juga kurang ini juga bisa kelihatan gitu. Kayak Marcelino aja sekarang aduh suaranya. Di Oxford kan belum dimain. Kelihatan kemarin mainnya gimana kan? Kuliah aja lah. Banyak banget keputusan yang dia ambil itu nggak dilihat secara kita juga mengamati nggak keren lah gitu untuk dia mengambil keputusan bermain gimana gitu. Jadi kayak masih bingung gitu. Ya, posisinya saya gimana tadi yang gue tanya? Apanya? Dia diharapkan sebagai seperti apa? Mungkin di klub-klub Eropa ya. Benzema kah? Lah mirip kayak Jude Bellingham lah di Madrid kalau mengikuti. Kalau Kayak gitu. misalnya Kalau dibilang kayak berlian Benzema gitu. gimana? Kalau Dia nomor Benzema 9 kan juga. 9. Sama kan kayak posisi Rafael Strike sekarang. Tapi bukan SS. Bellingham terlalu jauh banget. Oh, saja. Jauh. Tapi kalau melihat dari reguler kayak gitu, makanya timnas kita itu pakainya pakai baju putih bukan merah. Kalau MU soalnya. Iya. Tapi menurut lo waktu habis pertandingan nih yang kata pemain pada putar, si Arhan kenapa sih nggak gituin Aziza? Biasa kan dia selalu datengin Aziza gitu. Emang ada Aziza kemana? Ada kemarin sama siapa Lesti. Biar nggak jadi polemik aja, nggak digoreng. Arhan masuk aja diem aja gitu, masuk ke ini ada tuh iklannya tuh. Luka hati. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Kecuali luka hati. Gitu. Kecuali luka hati. Wah itu pas banget gitu. Itu aja begitu aja jadi obrolan netizen, jadi perbincangan. Jangan sampai Loh. Kontroversi mengalahkan prestasi. Nah, kontroversi mengalahkan prestasi itu, Ivan. Itu dia. Ivan Jenner. Iya. Oke, kita udah ada di penghujung. Oke, kita sebelum closing gue mau bahas terakhir nih. Kita laga selanjutnya melawan Bahrain dan Cina gitu. Nah, ini away dia. semuanya kan? Iya. Ini dia. Mungkin secara secara cuaca di Bahrain gimana sih? Dingin. Lebih dingin di China. Dingin kayak di China. Lebih dingin di China. Lebih dingin di China gitu. Soal Tapi kalau posisi Bahrain kan musim. masih Timur Tengah gitu ya? Iya. Panas kan Panas gitu kan? Kayak di Batu lah Malang. Sama kondisinya kayak Sama. kayak di Arab. Kayak di Arab ya. Iya. Ya mungkin Kalau malam tuh dingin. Iya. Apa namanya? Para pemain juga mungkin udah adjust ya. Karena kemarin main di Arab gitu ya dengan kondisi suhu 35 derajat dan kering gitu kan. Nah, tapi ini di Cina ini gimana lu melihat performa kita sekarang berlawanan dengan cuaca gitu? Kira-kira jadi nggak diambil di stadion ujung tuh? Jadi, Jadi. Iya, jadi kan Qingdao. jadi. Kan cuman kita udah dipakai charter, nggak pakai pesawat komersil. Iya, oh iya. Jadi langsung gaspol dari Bahrain, nggak pakai
maskapai komersial. Kalau komersial kan Transit dulu ya? Transit dulu. Iya. Di charter. Di charter, Bos. Kalau kesang pinjem dong. Yes. Ayo gue juga mau masak gitu kan. Iya. Tapi lu gimana? Kenapa lu gak ngomong? Duluan. Iya. Tapi menurut lu gimana nih? Chance Bahrain sama Cina ini kesempatan sih menurut gua gitu. Iya. Angin kita lagi bagus dan tapi belum tentu angin di sana lebih berpihak ke kita ya. Gimana Bahrain Cina? Optimis gak sih kita bawa pulang poin? Iyalah. Haruslah. Harus. Wajib itu Wajib. menurut gua. Karena memang target kita itu kan STY ya, target STY 34. 34. Dan kita emang saingannya dua tim ini. Iya, dua tim ini ya. Jadi waktu Bahrain menang sama Aussie itu sebenarnya sedikit merugikan kita gitu. Karena ini saingan kita udah dapat 3 poin Nah, dari itu lawan dia. dari lawan yang bagus gitu. Sementara kita baru cuma 1 gitu. Iya, Cuma kalau dari segi pick permainan ya, gua rasa kita bisa ngambil 6 poin dari Oke, 6 Oktober poin inilah. setuju. Gua juga 6 poin optimis ya. 12 dong. Apanya 12? Home away. Ya nanti, Nanti. tahun Wah, depan. nggak masuk. Oke, selamat. Oke guys, mungkin tutup aja ya. Udah. Closing aja kali ya. Tahun depan, weh. Tahun depan wah. Iya, iya. Home-nya. Iya. Lu optimis juga? Optimis. Gimana lu? Gimana? Apa sih gue nih? Lu Dari Bahrain sama Cina kita gimana nih? Iya, lu dapat berapa poin? Gue sih lebih ke fufu fafa. Oke guys, mungkin itu aja episode Renato kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.